Ohayou minasan dan para kaum-kaum yang disakiti mantan, juga yang terselingkuhkan dan ter-PHP-kan, dan yang lagi PDKT tapi gak jadian. Apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya, dan tentunya sehat selalu. Selamat datang di Neini Story. Kali ini saya akan kembali membahas film Rurouni Kenshin. Setelah sebelumnya masih banyak cerita yang belum kita tahu dalam Rurouni Kenshin The Final. Untuk film Rurouni Kenshin The Beginning kali ini, kita akan mengetahui semua latar belakang cerita sang Batosai ini dimulai. Dari mulai penyebab tanda X di pipi Kenshin, sampai kenapa Kenshin berhenti membunuh. Padahal, seperti yang kita tahu, julukan Kenshin adalah sang pembantai. Oke. Daripada banyak basa-basi panjang lebar, yuk kita simak ke filmnya. Hiya hiya hiya. Cerita dimulai pada tahun 1864. Setelah Jepang membuka diri terhadap perdagangan asing, muncul sekelompok orang yang berniat menggulingkan kekuasaan shogun untuk mengembalikan otoritas kekaisaran. Terjadilah pertikaian antara kelompok pendukung shogun dan para pemberontak. Salah satu pemberontak itu adalah Himura Kenshin. Scene awal ini terlihat Kenshin sedang diinterogasi karena telah menyerang salah satu kelompok pendukung shogun. Mereka tidak yakin bahwa Kenshin yang menyerang mereka, karena orang yang menyerang mereka terlihat buas dan menyeramkan. Jadi mereka meyakini Kenshin bukan orang yang menyerang mereka, karena tidak mungkin tertangkap semudah itu. Namun tiba-tiba Kenshin menghabisi semuanya dengan mudah. Bahkan dia sempat bertarung dengan tangan terikat. Walau menang jumlah, namun kemampuan mereka jauh di bawah Kenshin. Setelah pembantaian tersebut, anggota Shinsengumi yang dipimpin Hajime Saito datang ke TKP. Setelah diselidiki, semua tanda-tanda pembunuhan mengarah ke satu pelaku, yakni Batosai. Oh iya, sedikit info tentang Shinsengumi. Shinsengumi adalah pasukan kepolisian negara yang dibentuk untuk menjaga keamanan ibu kota Kyoto pada era Bakumatsu di Jepang. Semasa Perang Bonshin, Shinsengumi berperang di pihak Kesogunan Tokugawa, dikenal sebagai pemerintah diktator militer feodalisme di Jepang yang didirikan oleh Tokugawa Ieyasu dan secara turun-temurun dipimpin oleh shogun keluarga Tokugawa. Kepala pasukan Shinsengumi dijabat oleh Kondo Isami, didirikan tahun 1603 di Kyoto dan berakhir pada tahun 1868. Lanjut ke cerita. Di suatu malam, tepatnya tanggal 5 April, Kenshin yang sedang menjalani misi untuk menghabisi salah satu kelompok samurai Shigekura yang pro pada kesogunan berpapasan dengan anak buah dari Shigekura. Tanpa basa-basi, Kenshin langsung menghabisi mereka. Pertarungan berlangsung singkat karena para samurai itu tidak sebanding dengan kemampuan Kenshin. Namun ada salah satu dari mereka bernama Kiyosato yang masih berusaha bangkit untuk melawan. Walaupun sudah tidak berdaya, dia tetap melakukan perlawanan dengan terus mengatakan ada orang yang dia kasihi yang menguatkan dia agar dia tidak mati saat itu. Namun di serangan terakhir, Kenshin berhasil membunuh Kiyosato. Bersamaan dengan itu, Kiyosato juga berhasil melukai pipi Kenshin. Scene berpindah memperlihatkan Kenshin di sebuah penginapan, tepatnya di penginapan Kohagia, di tengah persiapan untuk menemui Katsura yang merupakan pemimpin dari kelompok pemberontak ini. Setelah mereka bertemu, Katsura sempat bertanya tentang luka di pipi Kenshin. Namun inti dari pertemuan itu adalah memperingatkan Kenshin agar lebih hati-hati terhadap para Shinsengumi, karena belakangan ini Shinsengumi tengah gencar-gencarnya memburu para pemberontak shogun.
Scene selanjutnya menceritakan 1 tahun sebelumnya, yaitu hari di mana Kenshin pertama kali bergabung dengan kelompok pemberontak untuk menggulingkan kesogunan. Sempat diragukan oleh beberapa anggota lain karena penampilannya dan ditantang untuk berduel, namun Kenshin menolak dengan alasan tidak ingin bertarung melawan teman seperjuangannya. Karena terus didesak dan juga Shinkaku ingin melihat kemampuannya, akhirnya Kenshin menerima tantangan tersebut. Sial untuk si penantang, karena hanya dengan satu gerakan Kenshin berhasil merobek celananya. Untung saja tidak melukainya sedikit pun. Shinkaku sempat menanyakan gerakan yang dipakai Kenshin. Kenshin pun memberitahukan gerakan tersebut yang bernama Hiten Mitsurugi Ryu. Setelah itu Kenshin menjadi disegani anggota lain dan mulai akrab dengan mereka. Singkat cerita, di sebuah kedai, tepatnya kedai Nagura, Kenshin sedang beristirahat dan minum minuman di kedai tersebut. Tak lama kemudian datang seorang wanita yang tak lain itu adalah Tomoe. Para pengunjung kedai sempat tertarik dengan kecantikannya. Namun, ada 2 orang samurai rendahan yang mencoba menggoda Tomoe. Namun, Kenshin berhasil menghentikan ulah mereka dan akhirnya mereka keluar. Tak lama setelah itu, Kenshin juga keluar dari sana. Ternyata 2 orang samurai itu tidak kabur. Mereka berniat mencegat Kenshin dan berencana membunuhnya. Tapi tiba-tiba seseorang menyerang mereka dan langsung menyerang Kenshin. Beruntung Kenshin bisa mengatasi orang itu dengan cepat. Bertepatan dengan itu, tampak Tomoe berada di depan Kenshin, menyaksikan kengerian yang ada di hadapannya. Tak lama setelah itu, Tomoe pun pingsan. Lalu Kenshin membawa Tomoe ke penginapan tempat Kenshin menginap. Yang selanjutnya Tomoe bekerja di penginapan tersebut. Disinilah awal dari perkenalan mereka. Sumimasen, kino wa Nao Yukishiro Tomoe. Kenshin sempat mendesak Tomoe untuk melupakan kejadian semalam dan menyuruhnya untuk pergi dari penginapan tersebut. Kenshin juga memberitahukan alasannya membunuh orang-orang di luar sana. Kenshin tidak sembarang membunuh orang. Kenshin hanya membunuh orang-orang yang pro terhadap kesogunan dan Kenshin hanya akan membunuh orang-orang yang membawa pedang. Namun Tomoe malah membalikan argumen Kenshin tentang alasannya membunuh dan memberinya pertanyaan, apakah Kenshin juga akan membunuhnya kalau Tomoe punya pedang? Pertanyaan itu belum bisa dijawab Kenshin dan Tomoe pun pergi dari kamar Kenshin. Di ruangan lain sedang terjadi diskusi. Kenshin menceritakan tentang penyerangan yang menimpanya malam itu pada Katsura. Mereka tidak tahu siapa yang menyerang Kenshin. Lagi pula, hanya beberapa orang saja di kelompok Katsura yang mengetahui identitas Kenshin. Mereka menyimpulkan mungkin saja ada pengkhianat di antara mereka. Mereka langsung mencurigai Tomoe. Tuduhan itu beralasan karena orang yang tengah dekat saat ini secara pribadi dengan Kenshin adalah Tomoe. Tak ingin masalah seperti itu berlarut-larut, Katsura memutuskan untuk menemui Tomoe dan memberikan penjelasan tentang misi yang sedang diemban Kenshin. Suatu hari di sekitar penginapan Kenshin berlangsung sebuah acara. Tomoe mengajak Kenshin ke acara tersebut dan Tomoe terlihat mencoba untuk merubah sudut pandang Kenshin tentang apa yang dilakukannya. Tomoe memberikan perumpamaan-perumpamaan seperti kedamaian, mencintai seseorang, dan lain-lain. Namun Kenshin tetap dengan pendiriannya untuk merubah Jepang jadi lebih baik dan pergi meninggalkan Tomoe. Sementara itu di markas pusat Shinsengumi, Saito dan yang lainnya mendapati kabar bahwa sekelompok pemberontak akan melakukan aksi penyerangan. Mengetahui rencana itu, Shinsengumi bertindak lebih cepat dengan terlebih dahulu melakukan penyerangan ke penginapan di Kawaramachi, yaitu menurut info yang mereka dapat adalah tempat berkumpul para pemberontak. Di tempat lain, Kenshin mendapatkan info bahwa akan ada penyerangan terhadap kelompok pejuang. Bersamaan dengan itu, Shinsengumi sudah terlebih dahulu sampai di penginapan. Tanpa basa-basi, mereka langsung masuk dan menghabisi kelompok pemberontak di penginapan tersebut.
Kenshin yang tahu tentang penyerangan itu langsung berlari menuju ke penginapan. Namun di tengah jalan Kenshin bertemu dengan salah satu anggota Shinsengumi, yaitu Okita Soji. Dia juga langsung sadar hanya dengan melihat gaya bertarung Kenshin. Dia tahu bahwa yang dihadapannya adalah Batosai, dan terjadilah pertarungan. Kemudian, Saito dan anggota Shinsengumi yang lainnya tiba di tempat pertarungan. Pihak Kenshin pun tiba di tempat itu dan menyarankan untuk menyudahi pertarungan karena para petinggi kelompok Kenshin berhasil menyelamatkan diri. Saito sempat menentang Kenshin, walaupun Kenshin terlihat kesal dengan Saito. Namun Kenshin memilih untuk mementingkan kepentingan yang lebih besar demi kelompoknya. Setelah kejadian penyerangan itu, tepatnya 19 Juli 1864, para Shinsengumi semakin gencar memburu para pemberontak di Kyoto. Di saat yang sama, para pemberontak pun melakukan serangan ke istana Shogun dan terjadilah perang yang cukup besar. Kejadian ini disebut insiden Kinmon. Setelah insiden tersebut, banyak teman seperjuangan Kenshin yang gugur dan untuk sementara Kenshin pun dengan yang lainnya hanya bisa sembunyi. Sepertinya itu menjadi kemarahan untuk Kenshin sampai-sampai dia tidak sengaja mencabut pedangnya pada Tomoe. Untungnya Kenshin cepat sadar. 今のあなたには以前の問いの答え、刀を手にしたもの。絶対に。 Saat sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Shinsengumi datang ke tempat Kenshin. Beruntung para kelompok Kenshin berhasil kabur dari penyergapan itu. Kenshin dan Tomoe juga berhasil lari dari sana. Untuk langkah selanjutnya, Katsura memutuskan untuk mundur dan sembunyi karena kondisi sekarang sangat tidak menguntungkan mereka. Katsura pun menyuruh Kenshin dan Tomoe untuk sembunyi sementara waktu di sebuah desa di luar Kyoto, berpura-pura sebagai suami istri agar tidak mudah dicurigai. Sedangkan untuk perkembangan informasi dan semua kebutuhan Kenshin, Katsura akan menyuruh Izuka atau Katagi untuk mengunjungi Kenshin. Setelah Katsura pergi, Kenshin meminta persetujuan Tomoe untuk tinggal bersamanya. Bukan hanya berpura-pura, tapi Kenshin meminta untuk tinggal bersamanya sebagai suami istri sungguhan. Tomoe pun menyetujuinya. 土のいい香りがしますね。 Tibalah mereka di desa yang dimaksud dan tinggal di sebuah rumah. Mereka menjalani hari-hari seperti penduduk biasa, seperti bertani dan yang lainnya. Kenshin pun mulai terbiasa dengan kehidupan seperti itu dan merasa bahagia hidup bersama Tomoe. Sampai suatu hari datang Izuka untuk menyampaikan informasi yang sedang terjadi di Kyoto. Ternyata keadaan di Kyoto semakin memburuk akhir-akhir ini. Izuka juga menyarankan pada Kenshin berjualan herbal sebagai penyamaran agar bisa mengumpulkan informasi lebih banyak lagi. Kenshin pun menyetujuinya dan Izuka pun pergi. Dalam perjalanan, Izuka tampak beberapa kali mengawasi keadaan sekitar dan tampak seseorang melihat tingkah aneh Izuka tersebut lalu mengikutinya. Ternyata Izuka adalah mata-mata pihak musuh yang berkhianat membocorkan semua informasi tentang Kenshin. Itu adalah Izuka. Ternyata yang mengikuti Izuka adalah Katagai, yaitu seorang kepercayaan Katsura. Namun sayang begitu Katagai mengetahui kebenaran itu, dia terbunuh oleh pihak musuh. Merasa sudah mulai diketahui tentang gerakannya, Sasumi mulai melakukan rencana berikutnya dengan mengirim Enishi untuk membujuk Tomoe ikut melemahkan Kenshin. Setelah Enishi bertemu Tomoe, Enishi mulai memberitahukan maksudnya menemui Tomoe, yaitu untuk menjalankan rencana Tatsumi menghabisi Kenshin. Namun sepertinya Tomoe tidak setuju dengan apa yang direncanakan Enishi dan Tatsumi.
Setelah itu, Tomoe menceritakan tentang masa lalunya dan masa lalu keluarganya yang membuat Tomoe mulai menangis saat mengenang kematian tunangannya dulu yang terbunuh saat menjalankan tugasnya. Mendengar itu, Kenshin pun merasa simpati dengan kondisi Tomoe dan mulai memeluk Tomoe untuk menenangkannya. Karena mulai terbawa emosi dan suasana, Kenshin dan Tomoe mulai terbuai dan untuk pertama kalinya mereka berciuman dan mulai sorodot gaplok. Merasa bahagia hidup dengan Tomoe, Kenshin bertekad untuk melindungi Tomoe dan membuat kebahagiaan mereka tetap terjaga. Di suatu pagi saat Kenshin terbangun dari tidurnya, Kenshin tidak mendapati Tomoe di rumah itu. Kenshin mulai mencarinya keluar. Namun tiba-tiba Isuka datang dan menyampaikan berita bahwa mereka telah menemukan mata-matanya yang tidak lain adalah Tomoe. Mendengar itu, Kenshin cukup terkejut dan untuk membuktikannya Isuka menyuruh Kenshin untuk membaca catatan harian Tomoe. Tentu saja itu hanya jebakan untuk membunuh Kenshin. Ternyata di hari itu sebelum Kenshin terbangun dari tidurnya, Tomoe sudah lebih dahulu pergi ke tempat Tatsumi. お前の恨みを晴らしたいのである。 Entah apa tujuan awalnya, namun dia sempat membahas tentang Enishi. Dan setibanya di sana, Tatsumi memberitahukan bahwa dia sudah mulai bertindak menjalankan rencananya sendiri tanpa laporan dari Tomoe sebelumnya. Tomoe yang mengetahui itu mulai khawatir dengan apa yang akan terjadi pada Kenshin. Dan ternyata Tatsumi selama ini hanya memanfaatkan Tomoe untuk melemahkan Kenshin. Karena Tatsumi berpikir Kenshin akan melemah saat dia tidak bisa fokus karena wanita yang dicintainya berkhianat. Sedangkan Kenshin yang sedang membaca catatan Tomoe mulai mengetahui bahwa yang dia bunuh waktu itu adalah tunangannya Tomoe. Tomoe yang merasa dimanfaatkan tidak terima dan mencoba untuk menyerang Tatsumi, namun dengan mudah ditangkis. Sementara itu, Kenshin yang tahu kenyataan selama ini memutuskan untuk pergi menyusul Tomoe. Di sepanjang jalan, Kenshin tampak linglung, mungkin karena sudah termakan bualan Isuka, bahwa Isuka memerintahkan Kenshin untuk membunuh Tomoe. Benar saja, ternyata semua yang disampaikan Isuka adalah jebakan untuk Kenshin. Di tengah perjalanan, Kenshin diserang oleh anak buah Tatsumi. Walaupun sempat terluka, namun Kenshin berhasil mengalahkannya. Dan sebagai tanda bahwa Kenshin sudah mulai dekat ke tempat Tatsumi, anak buah Tatsumi meledakkan bom yang sudah disiapkan sebelumnya sebagai sinyal untuk Tatsumi. Kenshin mulai melanjutkan perjalanannya, namun tak lama kemudian Kenshin kembali diserang oleh anak buahnya Tatsumi. Kali ini lawan Kenshin adalah Sumita dan Mumioi. Walaupun sempat kewalahan melawan mereka berdua, Kenshin akhirnya berhasil mengalahkan mereka. Namun lagi-lagi di akhir pertarungan, mereka kembali meledakkan bom yang juga sudah disiapkan sebelumnya. Namun sayang, kali ini mata Kenshin terkena bubuk yang membuat Kenshin tidak bisa melihat. Tomoe yang berusaha menahan Tatsumi agar tidak membunuh Kenshin tak bisa menghentikan Tatsumi. Pada akhirnya Tatsumi berhasil menemukan Kenshin. Walaupun Kenshin kesulitan bertarung dengan mata seperti itu, tapi dia bisa menangkis serangan Tatsumi walaupun harus mendapat beberapa luka. Saat ada celah untuk menyerang balik, Kenshin mulai menebaskan pedangnya. Bersamaan dengan itu, Tomoe datang. Dalam kondisi tidak bisa melihat, Kenshin tidak menyadari kehadiran Tomoe. Dan akhirnya tebasan itu mengenai punggung Tomoe dan sekaligus membunuh Tatsumi. Perlahan, Kenshin mulai bisa melihat kembali.
dan mendapati Tomoe sudah terbaring dan terluka. Tahu akan hal itu, Kenshin langsung merangkul Tomoe. Dan sebagai tanda cintanya terhadap Kenshin, Tomoe menyayatkan pisaunya di pipi Kenshin tepat di atas luka yang dibuat tunangan Tomoe dulu. Dan akhirnya Tomoe pun mati. Beberapa waktu kemudian, Katsura datang mengunjungi Kenshin dan memberitahukan bahwa Izuka lah yang selama ini jadi mata-mata musuh. Katsura juga meminta Kenshin untuk bersiap bahwa peperangan untuk revolusi akan segera dimulai. Sebelum Kenshin pergi ke medan peperangan, Kenshin kembali membaca catatan Tomoe dan ternyata awalnya Tomoe akan membunuh Kenshin. Namun seiring berjalannya waktu, Tomoe mulai mencintai Kenshin dan bertekad untuk melindungi Kenshin agar tetap hidup. Karena Tomoe juga sadar bahwa apa yang dilakukan Kenshin itu demi kedamaian dan untuk kepentingan orang-orang yang lebih besar di masa depan. Setelah selesai membaca semuanya, Kenshin mengucapkan perpisahan pada Tomoe dan membakar rumah bersama Tomoe di dalamnya. Tentu saja membakar semua kenangan yang pernah Kenshin dan Tomoe lalui di sana. Peperangan pun terjadi dan cerita Rurouni Kenshin yang melegenda pun dimulai. Setelah berhasil memenangkan peperangan, Kenshin memutuskan untuk menjauh dan menghilang dari dunia samurai. Butuh waktu 10 tahun untuk dia kembali memulai hidup baru dan petualangan barunya. Gimana? Seru kan filmnya? Sekian ulasan review dari saya untuk Samurai X yang The Beginning ini. Dan untuk kelanjutan menontonnya, kalian bisa menonton di video berikutnya yang saya review tentang Rurouni Kenshin. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian dan kata-kata. Watashi to issho ni ne. Arigatou gozaimasu. Ja, mata ne.